Salam sehat dan bahagia buat kita semua. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ernawati Siegian. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 147 Jakarta. Izinkan saya memaparkan tugas modul 1.1 demonstrasi kontekstual tentang strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan yang berpihak pada murid. Pertama, saya akan jelaskan tentang peran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan di Indonesia. Salah satu tokoh yang kita kenal di bidang pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan pahlawan pendidikan nasional Indonesia yang mempunyai pengaruh besar dalam sejarah perjuangan bangsa. Beliau merupakan pendiri Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang mengembangkan konsep pendidikan, khususnya sistem Among. Sistem Among merupakan pendidikan yang berpihak kepada murid, yang memberikan kebebasan, kreativitas, dan tanggung jawab kepada mereka. Sistem Among ini juga menghargai kodrat alam, kebudayaan, dan kebangsaan sebagai landasan pendidikan. Kedua, saya akan menjelaskan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pertama, pendidikan itu menuntun. Seorang pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. 2. Pendidikan itu sesuai kodrat anak. Seorang pendidik dalam melaksanakan pembelajaran harus memberi kebebasan pada anak sehingga menemukan kemerdekaannya dalam belajar, baik kemerdekaan lahir dan batin yang diperoleh dari pengajaran dan pendidikan. Dalam pembelajaran juga disertakan aktivitas bermain, interaksi aktif yang pada akhirnya cipta rasa, karsa, karya, dan tenaga akan berpadu dan terlatih. 3. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan harus terjadi pembaharuan sesuai keadaan alam dan zamannya, yang memperhatikan segala kepentingan anak didik, baik sebagai pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat. 4. Pendidikan itu menumbuh kembangkan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, rasa, karsa sehingga menciptakan karya. 5. Pendidikan itu anak, bukan tabula rasa. Seorang pendidik tidak boleh beranggapan bahwa peserta didik adalah kertas kosong yang bisa digambar oleh seorang pendidik. Harus diingat bahwa peserta didik lahir dengan kodrat yang masih samar-samar. Konvergensi teori menyatakan bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Bagaimana strategi yang saya ambil dalam mewujudkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran berpihak pada murid? Pertama, kegiatan pembelajaran berpihak pada murid. Sebagai pendidik, harus melakukan kegiatan pembelajaran berpihak pada murid di kelas yang diwujudkan dalam pembelajaran berdiferensiasi, baik konten, proses, maupun produk yang inovatif dan kreatif dengan suasana kondusif yang menumbuh kembangkan kompetensi kognitif, keterampilan, dan afektif peserta didik antara lain meliputi 1. Menggunakan strategi pembelajaran.
Dalam proses pembelajaran menggunakan strategi atau pendekatan contextual teaching dan learning yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata sehingga dihasilkan peserta didik yang peka terhadap permasalahan yang terjadi dan mampu menyelesaikan. 2. Melakukan tes diagnostik. Pada kegiatan awal, pendahuluan memberikan motivasi dan melakukan persepsi dengan tes diagnostik pada materi yang dipelajari sebagai proses awal dalam menuntun anak didik sesuai bakat, minat, gaya belajar, dan kompetensinya. Ketiga, menggunakan model pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran, menggunakan model pembelajaran discovery learning, problem basic learning, dan project basic learning yang menggunakan metode diskusi, informasi, disertai tanya jawab, diskusi kelompok, presentasi kelompok, praktek kelompok, tutor sebaya, pendampingan, sesuai kadar kompetensi yang menumbuhkan keaktifan kreatif, kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Terjadi interaksi antara peserta didik dan pendidik sebagai fasilitator, dengan menggunakan IT sebagai sarana sumber belajar dengan berbagai aplikasi yang diperlukan dalam pembelajaran, sehingga peserta didik menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Keempat, memberikan penguatan karakter. Pada kegiatan pembelajaran juga harus dilakukan penguatan pendidikan karakter, meliputi nasionalis, kemandirian, religius, integrasi, dan gotong royong dalam diri peserta didik, sehingga sesuai kultur sosial budaya dapat hidup sebagai individu maupun masyarakat, ruang belajar yang kondusif untuk mengemukakan ide, gagasan, dan berkarya. Kelima, melakukan pembimbingan. Pada kegiatan penutup dilakukan pembimbingan terkait kesimpulan yang menjadi tujuan pembelajaran, disertai penguatan pendidikan karakter yang mengintegrasikan sosial budaya sekitar sehingga anak didik mampu mengenal, mempelajari, dan melestarikan nilai-nilai karakter bangsa yang dapat diteruskan dan diwariskan. Keenam, memberikan penilaian menggunakan asesmen penilaian yang sesuai dengan tujuan pencapaian, baik formatif maupun sumatif, dalam wujud pembuatan lembar penilaian pengetahuan, lembar penilaian keterampilan terkait kompetensi 4C, collaboration, critical thinking, creative communication, dan lembar penilaian afektif terkait sikap nasionalis, kemandirian, religius, integritas, dan gotong royong. Demikianlah pemaparan tentang strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan yang berpihak pada murid. Sekian, terima kasih.